Tahukah kamu bahwa cinta terkadang datang di saat kita paling tidak siap menerimanya, saat hati sudah terlalu lelah untuk percaya? Ada kalanya perasaan itu muncul dengan cara yang tak terduga, bahkan ketika semesta seolah menolak memberikan kesempatan. Inilah kisah tentang seorang lelaki yang mencoba memahami arti cinta sejati di tengah kehilangan ingatan akan perasaannya sendiri, tentang bagaimana dia belajar mencintai meski dunia terasa begitu sunyi. Hai sobat catatan lelaki sunyi, mari kita bicara tentang perjalanan ini. Aku tahu banyak dari kita yang merasa takut menghadapi cinta karena takut kehilangan. Tapi tahukah kamu, sesungguhnya rasa takut itulah yang seringkali membuat kita melewatkan momen-momen indah yang bisa jadi adalah jawaban atas doa-doa kita. Aku pun pernah berada di titik itu, tepatnya ketika aku menyadari bahwa gadis yang selama ini menjadi sahabatku ternyata memiliki tempat istimewa di hatiku. Anehnya, aku baru benar-benar sadar akan hal itu saat segalanya mulai runtuh, tepat saat penyakit langka mulai mengambil alih ingatan sahabatku tentang semua hal yang berkaitan dengan perasaan. Dia kehilangan kemampuan untuk merasakan cinta, termasuk cinta untuk diriku. Awalnya, aku hanya menganggap hubungan kami sebagai persahabatan biasa. Kami saling bercerita, tertawa bersama, dan mendukung satu sama lain melalui suka duka kehidupan. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi kami beberapa bulan terakhir. Entah kenapa, setiap kali dia tersenyum padaku atau memanggil namaku dengan nada ceria, dadaku terasa hangat seperti ada api kecil yang menyala diam-diam. Awalnya aku mencoba menepis perasaan itu. Ini cuma persahabatan, kataku pada diri sendiri. Tapi semakin lama, semakin sulit rasanya untuk mengabaikan apa yang kurasakan. Lalu, kabar buruk itu datang. Dokter menjelaskan bahwa dia menderita penyakit neurologis yang secara bertahap akan menghapus ingatannya tentang emosi-emosi penting dalam hidupnya, termasuk kemampuan untuk merasakan cinta. Penyakit ini tidak membahayakan nyawanya, tapi itu berarti dia akan kehilangan kemampuan untuk merasakan kedekatan emosional dengan orang lain. Mendengar penjelasan dokter, aku merasa seperti disambar petir. Bagaimana mungkin aku baru menyadari perasaanku padanya di saat dia sudah mulai kehilangan kemampuan untuk merasakan balasan. Pertama-tama, aku mencoba berdamai dengan kenyataan. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa ini bukan tentang aku, melainkan tentang dia, dan aku harus tetap ada di sisinya apapun kondisinya. Namun, semakin dekat aku dengannya, semakin sulit rasanya untuk tidak membiarkan perasaanku keluar. Ada malam-malam di mana aku hanya bisa duduk diam sambil menatap langit-langit kamarku, berbicara pada diri sendiri tanpa henti. Kenapa harus sekarang? Pikirku. Kenapa aku baru sadar sekarang ketika dia sudah tidak bisa lagi merasakan apa yang kurasakan? Namun, di tengah kegelapan itu, aku mulai belajar sesuatu. Aku menyadari bahwa cinta tidak selalu harus berbalas. Kadang-kadang, cinta adalah tentang memberi. Meskipun kita tahu kita mungkin tidak akan menerima apapun sebagai imbalan. Aku mulai memahami bahwa mencintai seseorang bukan berarti kita harus mendapatkan validasi dari mereka. Cinta adalah pilihan-pilihan untuk tetap peduli, meskipun kita tahu bahwa orang yang kita cintai mungkin tidak akan pernah bisa merasakan hal yang sama. Saat-saat kami bersama pun menjadi lebih berarti bagi aku. Meskipun dia semakin jarang tersenyum atau tertawa seperti dulu, aku mencoba membuatnya merasa nyaman dengan kehadiranku. Setiap kali dia lupa nama benda-benda di sekitarnya
atau bahkan lupa siapa aku selalu mengulang cerita-cerita lama kami, berharap ia bisa merasakan sedikit kehangatan meskipun dia tidak sepenuhnya ingat. Di mataku, dia tetaplah sahabat yang telah menemaniku melewati masa-masa sulit. Dan jika aku harus kehilangan kesempatan untuk dicintai olehnya, setidaknya aku masih bisa menjadi seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Ada hari-hari di mana aku merasa putus asa. Aku sering bertanya-tanya apakah perasaanku ini egois mencintainya meskipun dia tidak bisa merasakan balasannya. Apakah ini hanya soal keinginanku untuk merasa dibutuhkan? Namun, di saat-saat seperti itu, aku selalu ingat kata-kata sederhana yang seringkali menjadi peganganku. Jika kamu mencintai seseorang, biarkan mereka pergi. Jika mereka kembali, mereka milikmu. Jika tidak, mereka memang tidak pernah ditakdirkan untukmu. Aku tahu dia mungkin tidak akan pernah kembali kepadaku dalam arti yang konvensional. Tapi aku juga tahu bahwa cinta sejati bukan tentang kepemilikan. Cinta adalah tentang kebebasan memberi ruang kepada orang yang kita cintai untuk menjadi diri mereka sendiri. Meskipun itu berarti mereka tidak bisa merasakan hal yang sama. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika aku membacakan surat-surat lama kami. Dia tampak bingung pada awalnya, tapi kemudian matanya berbinar-binar saat dia melihat foto-foto kami bersama. Kita pasti sangat dekat ya, katanya pelan dengan nada suara yang penuh kerinduan. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Ya, kita memang sangat dekat, jawabku. Dalam hati aku berbisik, dan aku akan tetap ada di sisimu, apapun yang terjadi. Perjalanan ini mengajarkan aku banyak hal. Aku belajar bahwa cinta bukanlah tentang menunggu balasan, melainkan tentang memberi tanpa pamrih. Aku belajar bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru, babak di mana kita bisa menemukan makna cinta yang lebih dalam. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa kadang-kadang cinta terbesar adalah cinta yang tak pernah diucapkan. Itu adalah cinta yang diam, tapi tetap hadir, seperti sinar matahari di pagi hari yang menyentuh kulitmu tanpa kamu sadari. Aku tahu mungkin banyak dari kalian yang merasa takut untuk mencintai karena takut kehilangan. Tapi percayalah, cinta adalah salah satu hal paling indah yang bisa kita alami dalam hidup. Bahkan jika cinta itu tidak berbalas, atau jika orang yang kita cintai tidak bisa merasakan hal yang sama, itu tidak berarti cinta kita sia-sia. Cinta adalah keajaiban yang bisa mengubah kita menjadi versi diri kita yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih penuh pengertian. Sekarang, setiap kali aku melihatnya, aku tidak lagi merasa sedih atau kecewa. Aku hanya merasa bersyukur. Bersyukur karena aku pernah memiliki kesempatan untuk mencintainya, meskipun dia tidak bisa merasakan hal yang sama. Bersyukur karena aku bisa menjadi bagian dari hidupnya, meskipun hanya sebagai sahabat. Dan bersyukur karena aku belajar untuk mencintai tanpa syarat, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah aku pahami jika aku tidak melewati semua ini. Jadi, untukmu yang mungkin sedang berjuang dengan perasaanmu sendiri, ingatlah bahwa cinta adalah anugerah, bukan beban. Jangan takut untuk mencintai, meskipun kamu tahu bahwa cinta itu mungkin tidak akan berbalas. Karena pada akhirnya cinta bukan tentang apa yang kita dapatkan, melainkan tentang apa yang kita berikan. Dan jika kamu bisa mencintai dengan tulus tanpa meminta balasan, maka kamu sudah menemukan arti sebenarnya dari cinta.